Cek tes 1 2 3, bisa dengar suara saya? Oke, kita akan mulai kelasnya dalam beberapa menit lagi ya. Kita akan tunggu sebentar lagi sambil materi saya siap untuk digunakan untuk menyampaikan materi malam hari ini. Cek cek 1 2 3, cek 1 2 3. Baik, saya kira kelasnya bisa saya mulai sekarang ya. Saya buka dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang, selamat
malam dan selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Arik di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan malam hari ini tanggal 13 Juni tahun 2017, alhamdulillah kita diberikan kesempatan, kesehatan dan kesempatan untuk bertatap muka kembali di mata pelajaran dua sesi mata pelajaran pada sesi malam hari ini ya. Jadi nanti setelah pelajaran bahasa Indonesia akan kita lanjutkan di satu sesi pelajaran lagi, yaitu pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Untuk itu mudah-mudahan teman-teman sekalian tetap stay awake, tidak ngantuk, tidak capek ya, dan tidak bosan begitu. Hanya mengingatkan untuk pelajaran bahasa Indonesia saya masih punya hutang ketertinggalan satu kali pertemuan ya. Jadi pada waktu tanggal 31 kemarin kalau nggak salah saya tidak bisa mengajar dan saya belum menemukan waktu yang pas untuk mengganti ketertinggalan tersebut, sehingga seharusnya malam hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6, tapi kita masih berada pada pertemuan yang ke-5. Tapi tidak apa-apa, nanti kita cari waktu luang lainnya untuk mengganti ketertinggalan tersebut ya. Oke, sebelum saya mulai materi pada malam hari ini, saya cek sekali lagi dari 15 siswa yang sudah hadir pada malam hari ini, apakah semuanya bisa mendengarkan suara saya dengan jelas dan melihat papan monitor dengan jelas? Karena di sini sudah saya tampilkan materi dalam bentuk PowerPoint dan sudah saya uploadkan ke aplikasi Wizik. Baik, kalau memang sudah jelas dan tidak ada satu orang siswa pun yang menemui kendala, baik suara saya maupun layar monitor bisa disimak dengan jelas. Untuk itu saya kira tidak perlu saya panjang lebarkan lagi untuk introduction-nya atau pendahuluannya. Maka dari itu, mari teman-teman sekalian, sebelum kita memulai mata pelajaran bahasa Indonesia pada kesempatan malam hari ini, kita buka terlebih dahulu kelas kita dengan membaca doa bersama-sama menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini bisa mendapatkan berkah, barokah, dan manfaat. Untuk itu, mari sama-sama kita awali pertemuan pada kesempatan malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai? Oke. Ya, saya ucapkan selamat datang bagi yang baru hadir. Selamat bergabung saja, dan sambil menunggu teman-teman yang lain yang mungkin masih mencoba untuk masuk login ke aplikasi Wizik, berikan kesempatan atau space, tempat buat mereka ya. Jangan didudukin semua tempat duduknya ya, biar nanti kalau teman-teman yang baru masuk bisa langsung duduk dan bisa langsung memperhatikan. Oke, seperti yang kalian lihat di sini ya, di sini sudah saya tampilkan sebuah materi atau sebuah skill dalam bahasa Indonesia ya, bahwa malam hari ini saya akan mencoba menyampaikan sebuah materi bahasa Indonesia, yaitu tentang bagaimana mengomentari pendapat seseorang dalam diskusi ya. Dan saya kira ini kalimatnya sudah sangat jelas dan mudah dipahami ya. Jadi ada beberapa keyword atau kata kunci, yaitu komentar, pendapat, dan diskusi. Jadi bagaimana kita bisa memposisikan diri kita untuk mengomentari, berpendapat ya, dalam sebuah ajang diskusi ya, gitu.
Oke, kita awali dengan pendahuluan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, gimana sih sikap kalian ketika kalian mengikuti sebuah diskusi? Pernah dong ya, pernah mengikuti sebuah diskusi gitu ya, seminar atau ada pertemuan kelompok, arisan, kemudian membahas sesuatu hal. Nah, bagaimana biasanya sikap kalian gitu ya? Apakah menang sendiri? Apakah cuek? Apakah mainan handphone? Kemudian apakah hanya ya mendengarkan saja, tidak ada tanggapan-tanggapan lain, atau eh, malah ngobrol sendiri gitu ya? Yang mana? Bagaimana biasanya sikap kalian seperti itu ketika mengikuti sebuah sesi diskusi atau kegiatan kelompok gitu? Yang mana? Apakah hanya mendengarkan? Apakah no respon? Apakah hanya mantuk-mantuk? Apakah hanya malah tidur gitu ya? Ikut nyimak ya, ada yang sangat antusias, respon, ngantuk gitu ya. Ya biasanya diskusi tergantung dengan topiknya ya Mbak ya. Kalau misalnya topiknya tidak um, menarik gitu ya, kadang-kadang bikin ngantuk. Iya, oke, itu sah-sah saja. Itu mungkin pendapat kalian tadi tentang sikap kalian saat mengikuti diskusi mungkin pernah dilakukan oleh semua orang ya. Ada yang ngantuk, ada yang sangat antusias, ada yang nyimak dan sebagainya. Lagi-lagi itu tergantung dengan topik yang dibahas, gitu ya. Nah, ini yang perlu saya tekankan di sini. Apakah kalian pernah mengomentari pendapat seseorang sewaktu mengikuti diskusi? Misalnya ada pertemuan kelompok nih, ibu-ibu arisan, kemudian ada salah satu yang berpendapat misalnya, oke, arisannya gimana kalau 1 bulan sekali pertemuan itu dikopiok atau dikeluarkan dua dua kocokan gitu ya. Terus kemudian ada yang berkomentar, oh saya kira 1 aja karena kalau 2 nanti dapatnya nggak gede gitu ya. Nah, apakah kalian pernah berkomentar atau mengeluarkan pendapat ketika sedang mengikuti sebuah diskusi? Seperti yang tadi sudah saya contohkan, pernah ya. Oke, pernah ya. Apapun pengalaman yang kalian pernah lakukan, saya kira semuanya pernah melakukan bagaimana mengomentari pendapat seseorang saat diskusi ya. Ya, karena apa? Karena setiap peserta yang mengikuti sebuah diskusi kelompok gitu ya, itu memiliki hak untuk memberikan tanggapan atau komentar terhadap permasalahan-permasalahan yang dibahas. Nanti kalau misalnya tidak ada komentar, tidak ada pendapat, tidak ada tanggapan, ya itu bukan diskusi namanya. Jadi itu namanya ceramah ya. Ceramah aja kadang-kadang saya minta pendapat. Seperti sekarang saya mengajar kalian, ini kan bisa dibilang ini ceramah ya, tapi kadang-kadang saya minta pendapat dari kalian, saya minta komentar dari kalian. Ya ini namanya diskusi gitu ya. Oke, enggak apa-apa Mbak Cynthia, saya izinkan. Dan nanti untuk tindak lanjut eh, pengejaran materinya bisa dilihat melalui video YouTube ya. Gitu. Ya, jadi sekali lagi setiap peserta dalam diskusi gitu ya, dalam kelompok itu memiliki hak yang sama untuk memberikan tanggapan atau komentar terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dibahas. Ya, gitu. Jadi ya tadi saya bilang, kalau tidak ada komentar, tidak ada tanggapan, tidak ada pendapat, ya itu bukan diskusi, karena diskusi itu jalannya 2 arah. Ya bukan searah, bukan hanya ada seseorang yang bicara di tengah-tengah kemudian semua yang lainnya mendengarkan, itu tidak, itu bukan diskusi gitu. Nah, ketika penyaji atau pemberikan materi atau orang yang pertama-tama misalnya memberikan sebuah topik pembicaraan atau materi kepada peserta selesai, biasanya para peserta itu akan diberikan kesempatan untuk bertanya ataupun memberikan komentar. Ya, komentar yang dimaksud di sini bisa berupa tanggapan, sanggahan, pendapat, pertanyaan, penolakan, dan persetujuan. Jadi macam-macam jenis komentar ya. Jadi komentar itu tidak hanya berupa sebuah tanggapan, sanggahan, tetapi juga bisa merupakan pendapat, pertanyaan,
penolakan dan persetujuan. Jadi biasanya kalau kalian mengikuti sebuah diskusi, ada seorang yang menjadi pembicara gitu ya, membicarakan misalnya kalian mengikuti diskusi dengan topik misalnya kanker serviks nih. Ini yang lagi ngetren ya. Kemarin salah satu selebriti kita meninggal dunia, yaitu Julia Perez, dan semua stasiun TV meliput gitu ya. Misalnya ada topik tentang kanker serviks, cervical cancer misalnya gitu ya. Nah, ada seorang pembicara yang menyampaikan materi tersebut misalnya 1,5 jam. Nah, peserta memperhatikan. Nah, pada saat memperhatikan mungkin peserta-peserta ada yang belum paham terkait dengan materi yang disampaikan gitu ya. Terus kemudian dicatat dan ditanyakan di akhir sesi gitu. Sebentar teman-teman sekalian, saya ada pesan. Sebentar ya teman-teman ya. Ya, saya lanjutkan ya. Maaf, tadi ada pesan yang harus saya balas. Oke, itu ya tadi ya. Jadi misalnya ada pembicara yang apa namanya, yang membahas tentang topik kanker serviks misalnya, sudah selesai dan peserta ada yang kurang paham, kemudian tadinya dicatat. Nah, pada sesi akhir biasanya peserta itu diberikan kesempatan untuk memberikan komentar, bisa pertanyaan atau pendapat, misalnya, oh pendapat saya itu tidak sesuai, tidak setuju dengan pendapat pembicara misalnya, karena bla 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 bla, sesuai dengan saya tahu begini 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 begini. Nah, atau bisa berupa sanggahan atau bisa berupa persetujuan. Nanti saya akan coba berikan contoh bagaimana cara berkomentar, mana yang berupa tanggapan, mana yang berupa sanggahan, mana yang berupa pendapat, pertanyaan, penolakan, dan persetujuan, supaya teman-teman sekalian bisa lebih paham ya. Baik, ya, kalau membicarakan tentang komentar ya, pendapat begitu ya, memberikan komentar atau memberikan pendapat, kita tidak terlepas yang namanya istilah diskusi ya.
Nah, diskusi itu merupakan suatu kegiatan bertukar pikiran mengenai sebuah permasalahan. Jadi sesuai dengan apa yang saya katakan tadi bahwa diskusi itu eh, merupakan kegiatan dua arah, ya, bukan hanya satu arah. Gitu. Bentar ya. Ya, jadi diskusi itu kegiatan dua arah. Artinya bertukar pikiran antara pemateri dengan peserta itu. Jadi bukan satu arah saja. Masalah yang didiskusikan itu merupakan masalah-masalah yang aktual dan menyangkut kepentingan umum. Seperti yang tadi sudah saya contohkan, misalnya topik yang dibahas adalah tentang masalah kanker serviks. Nah, kebetulan itu masalah yang aktual sekali ya, yang lagi happening gitu ya, yang lagi terjadi, lagi in gitu ya. Ada satu selebritis yang kemudian meninggal karena itu, yang sudah suffer atau yang sudah bertahan selama kurang lebih 3 tahun, karena kalau menurut berita kemarin yang saya baca itu si Julia Perez almarhumah itu sudah mengidap kanker, divonis kanker serviks dari tahun 2014 kalau nggak salah. Nah itu kan lagi in ya. Jadi bagaimana caranya supaya korban-korban kanker serviks itu tidak bertambah, karena dari segi vaksin pun juga sudah ada, kemudian penanggulangannya juga sudah ada, pencegahannya juga sudah ada gitu ya. Jadi bagaimana caranya membuat sebuah diskusi itu supaya tidak ada korban lagi berjatuhan, misalnya seperti itu. Nah, ada lagi, keputusan hasil diskusi hendaknya diambil secara musyawarah. Jadi kalau misalnya ada bahasan-bahasan sebuah diskusi, kayak tadi diskusi di kelompok ibu-ibu arisan ya, misalnya penetapan bagaimana kalau yang putus arisan itu ya, yang keluar arisan setiap bulannya itu dikocok 2 kali, misalnya itu. Ada yang tidak setuju, mengungkapkan bahwa kalau 2 kali nanti dapatnya dikit gitu ya. Terus ada yang lagi yang bilang kalau sekali itu nanti kelamaan. Nah, nanti bagaimana caranya supaya diskusi itu hasilnya nanti, hasil akhirnya itu diambil dengan musyawarah. Jadi tidak ada yang grundel, tidak ada yang masih keberatan gitu ya. Dicari jalan tengah dan semuanya disetujui berdasarkan musyawarah. Nah, ini yang penting, peserta yang tanggapannya tidak diterima tidak boleh kemudian bersikap emosi dan harus menerima keputusan diskusi dengan lapang dada. Karena keputusan diskusi itu merupakan keputusan milik orang banyak ya, bukan hanya keputusan milik kita sendiri. Jadi kita tidak boleh mementingkan ego. Jadi kita harus mementingkan bersama. Ini dari siswa yang hadir di sini, siapa yang suka mempertahankan pendapatnya. Kalau misalnya tidak diterima atau tidak disetujui, kemudian ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu ya. Ayo, siapa? Nggak boleh begitu ya. Apalagi yang langsung pulang tiba-tiba tanpa pamit, langsung ngambil tas kemudian pergi kabur, itu nggak boleh ya. Nggak boleh seperti itu. Jadi kalau sudah belajar bahasa Indonesia, kita sudah belajar bagaimana cara berkomentar yang baik, berpendapat, menyanggah yang baik, kemudian menerima lapang dada setiap hasil diskusi. Nah, itu harus dilakukan dengan lapang dada gitu ya. Nah, sebenarnya pelajaran bahasa Indonesia ini mengajarkan akhlak juga loh ya. Gitu. Ya, dalam diskusi seringkali terjadi perbedaan pendapat yang muncul akibat perbedaan cara pandang. Ya tadi seperti yang saya contohkan, masalah apa? Masalah arisan tadi ya. Jadi ada beberapa orang yang dia memiliki cara pandang, cara berpikir yang berbeda sehingga keluarlah tuh pendapat yang berbeda. Nah, ini hal yang lumrah gitu ya. Justru inilah yang membuat sebuah diskusi, membuat sebuah perkumpulan itu menjadi lebih menarik. Nah, ada juga akibatnya ya, akibat lain adanya perbedaan-perbedaan tersebut juga kadangkala menimbulkan pertentangan sebagai cikal bakal perselisihan jika tidak bisa dimanage dengan baik sebuah diskusi tersebut. Nah, inilah yang perlu kita
pelajari supaya diskusi itu tetap jalan, bisa membuahkan hasil yang positif dan membuang perselisihan, pertentangan dan mengurangi munculnya hal-hal yang merugikan gitu ya. Perbedaan boleh karena setiap orang itu kan tidak sama ya pemikirannya, pola pemikirannya. Jadi perbedaan itu sah-sah saja. Yang tidak diperkenankan itu adalah kalau misalnya nanti timbul pertentangan dan perselisihan. Jadi itu bisa dikurangi ya. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan diskusi. Yang pertama, bersikap sopan dan bijak dalam menanggapi pendapat orang lain. Ya, nggak apa-apa Mbak Eka, silakan masuk saja, silakan bergabung. Jadi yang pertama, hal yang perlu diperhatikan saat melaksanakan diskusi adalah sikap kita harus sopan dan bijak dalam menanggapi pendapat orang lain. Bukan lantas kemudian kita mementingkan diri sendiri. Pokoknya pendapat saya harus seperti ini. Kalian harus setuju dengan apa yang saya katakan. Kamu nggak boleh berpendapat seperti tidak boleh seperti itu ya. Dengan bahasa yang sopan, dengan nada yang sopan, kita mengeluarkan pendapat yang mengeluarkan aura-aura positif, bukan aura-aura negatif ya, sehingga orang yang menanggapi, orang yang mendengarkan pun juga ikut senang gitu. Kemudian yang selanjutnya, kuasailah pokok pembicaraan sebelum terjun ke dalam diskusi. Jadi ketika dalam diskusi, paling tidak kita paham yang dibahas itu apa. Jangan sampai mengeluarkan pendapat kok keluar dari topik pembicaraan. Itu yang sering dilakukan banyak orang ya. Kemudian gunakan bahasa yang baik dan benar serta simpatik saat mengemukakan sanggahan. Jadi bahasa ini juga sangat penting ya. Kadang-kadang orang zaman sekarang itu bahasanya tidak tertata. Ya, campur baur, kadang-kadang campur bahasa Inggris gitu ya. Kadang sok-sokan pakai bahasa Inggris gitu ya. Padahal audiensnya tidak ada yang bisa bahasa Inggris, misalnya itu kan tidak benar. Jadi kita harus paham orang-orang yang duduk di situ, orang-orang yang duduk dalam diskusi, yang ikut dalam diskusi itu siapa sih gitu loh. Jadi jangan sampai kalau kita berpendapat dengan bahasa seenak jidat kita sendiri, mereka tidak paham, akhirnya mereka tidak simpatik dan ya pendapatnya tidak diterima akhirnya. Nah itu kan merugikan ya. Jadi gunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian saat menyampaikan itu gunakan sifat atau simpatik kalian. Atau saat mengemukakan sanggahan kemudian jangan menggunakan sikap emosional, nada emosional ya. Nah, biasanya dalam diskusi itu ada pemimpinnya ya, ada orang yang memandu namanya moderator atau MC ya, atau siapa aja yang memimpin rapat atau diskusi. Nah, pada saat kalian ingin mengajukan pendapat, kalian silahkan menunggu izin dari moderator terlebih dahulu. Misalnya saya ingin mengemukakan pendapat. Nah, baru setelah diizinkan sama moderator atau yang memimpin rapat tersebut, kalian boleh berpendapat. Nah, itu sopannya ya, itu skill atau keterampilan yang diajarkan dalam bahasa Indonesia ini, kesopanan saat mengemukakan sanggahan pendapat gitu ya, atau tanggapan gitu. Jadi harus melewati fase-fase ini. Dalam memberikan sanggahan atau tanggapan, hal utama yang diperlukan adalah yang diperlukan oleh seorang peserta diskusi adalah sopan dalam berargumen. Nah, ini lagi-lagi yang ditekankan adalah kesopanan ya. Sopan dalam berargumen. Karena hal ini akan menumbuhkan suasana ilmiah yang mendukung kelancaran diskusi. Jadi kalau orang yang bertanya itu dia bertanya dengan sopan, simpatik, menghargai orang-orang yang duduk di situ, otomatis suasana diskusinya itu juga tidak tegang, cair gitu ya. Dan orang-orang yang duduk di situ senang mengikuti proses diskusi. Tapi kalau misalnya ada orang yang tanya kemudian mukanya udah sepet, nadanya tinggi naik turun kemudian keras gitu ya. Nah, itu tidak akan disukai sama audiens dan aura atau suasana dalam diskusi tersebut juga tidak akan enak gitu. Alhasil diskusinya juga tidak lancar.
Nah, hal yang tidak kalah penting adalah sikap bijak. Sikap ini dapat mengontrol diri peserta saat menguraikan gagasan-gagasan. Jadi, walaupun kita bukan orang yang 100% atau bijak secara sempurna gitu ya, tapi kita bisa melakukan mengontrol diri supaya bagaimana kita bisa bijak. Artinya bijak itu di sini memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita, bukan lantas mempentingkan diri sendiri. Jadi kita lebih bisa mengontrol emosi kita, bisa mengontrol diri kita supaya tidak dominan. Jadi karena di dalam diskusi itu tidak hanya milik kita sendiri, tetapi juga ada orang lain yang duduk di situ, orang lain yang memiliki hak yang sama dalam diskusi tersebut. Oke, dengan demikian komentar yang disampaikan akan efektif, tidak bertele-tele dan tidak emosional. Itu yang penting juga. Di samping itu, sikap ini pun juga menghindarkan peserta diskusi dari pembicaraan yang tidak penting atau menyinggung pihak lain. Ada kalanya tuh kita dalam diskusi pas ada musuh kita ya, ada orang yang tidak kita senangi. Ya. Jadi kita mengemukakan pendapat, kita memberikan pertanyaan misalnya kepada pembicara, tetapi alhasil karena ada musuhnya, ada orang yang tidak disuka di situ, dikait-kaitkan dengan permasalahan-permasalahan dia, sindir-menyindir, itu tidak boleh, sehingga mengakibatkan pertanyaan pun bertele-tele ya, kemana-mana, tidak efektif itu, dan ini harus dihindari ya. Nah, untuk menghindari pembicaraan yang bertele-tele, setiap peserta diskusi akan berpartisipasi secara aktif dan harus menguasai terlebih dahulu pokok-pokok pembicaraan yang akan disampaikan. Jadi tidak boleh ya menggunakan kepentingan pribadi, urusan pribadi untuk menyinggung hak-hak orang lain di dalam diskusi ya. Gitu. Peserta harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, satu hal yang tidak kalah penting adalah menjaga ketertiban jalannya diskusi. Jangan anarkis, jangan membuat onar dalam diskusi ya. Jadi harus tertib. Nah, ini juga peserta harus menghargai siapapun yang sedang berbicara. Jadi kalau ada teman yang berbicara atau peserta lain yang sedang berbicara, yang dihormati. Jangan lantas ada yang bertanya kemudian kalian main HP sendiri atau malah membicarakan, menggunjing peserta yang sedang bertanya itu dari belakang. Tidak boleh ya. Nah, ini yang tadi sudah saya katakan juga, jadi jika peserta ingin berbicara harus ada izinnya. Jadi semua yang ada di dalam diskusi itu ada etikanya dan harus dilaksanakan supaya diskusi itu berjalan dengan tertib dan lancar. Karena diskusi yang baik dan lancar tentu akan bermanfaat bagi semua peserta dalam sebuah diskusi. Nah, ini sedikit pengetahuan tambahan bagi kalian. Ada beberapa macam tanggapan dalam berdiskusi. Jadi kalau kalian ikut diskusi kan kadang-kadang ada orang yang berikan tanggapan ya. Nah, jenis-jenis tanggapan saat berdiskusi itu ada macam-macam. Yang pertama adalah tanggapan yang berupa pertanyaan. Kemudian yang kedua, tanggapan yang berupa kritik dan dukungan. Kemudian yang ketiga, tanggapan yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang perlu diajukan ketika ada pendapat peserta lain yang tidak jelas. Jadi ada 3 ya tanggapan. Yang pertama berupa pertanyaan. Jadi ketika ada pembicara yang sedang membicarakan topik sesuatu sudah selesai, kemudian para peserta ada yang tidak paham, kemudian bertanya. Nah, itu yang pertama ya, tanggapan yang berupa pertanyaan. Kemudian yang kedua, tanggapan yang berupa kritikan atau dukungan. Misalnya ada salah satu peserta yang tidak setuju dengan apa yang diutarakan oleh pembicara. Misalnya tidak setuju dengan isi topik yang diungkapkan oleh pembicara. Nah, itu juga merupakan jenis atau macam-macam tanggapan. Ada juga dukungan. Dukungan itu artinya peserta menyampaikan kesetujuannya, ya, setuju dengan apa yang dikatakan atau yang disampaikan oleh pembicara ya, dengan mungkin melampirkan atau mungkin menjelaskan dengan pendapat sendiri sesuai dengan fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang dia tahu gitu ya. Jadi lebih mendukung isi yang disampaikan oleh pembicara.
Silakan Mas Anto, silakan masuk, silakan bergabung saja. Nah, ini yang ketiga yang penting ya, tanggapan yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang perlu diajukan ketika ada pendapat peserta lain yang tidak jelas. Nah, ini yang sering saya temui ya, atau yang mungkin kalian sering temui ketika kalian ikut diskusi-diskusi gitu. Ada biasanya kan ada peserta yang tanya, kemudian pertanyaan itu sangat tidak jelas gitu ya, tidak sesuai dengan topik, malah kemana-mana, kadang panjang bertele-tele gitu ya. Nah, ada peserta lain yang kemudian menyanggah artinya juga menyampaikan sesuatu hal yang lebih baik, artinya bisa meluruskan pertanyaan, bisa menanyakan kembali. Jadi ini yang ketiga, tanggapan yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang perlu diajukan ketika ada peserta bertele-tele saat menyampaikan pendapat atau menyampaikan pertanyaan. Nah, ini ada 3 ya. Ya, penggunaan kata-kata tanya itu bergantung pada jenis jawaban yang kita inginkan. Misalnya, yang pertama, jawaban yang berupa fakta pada umumnya menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, atau berapa. Itu untuk menanyakan fakta atau kejadian nyata, ada kejadiannya. Kemudian yang kedua, jawaban yang berupa pendapat biasanya menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Mengapa sih Julia Perez bisa meninggal, misalnya itu. Nanti kan ada pendapat. Kemudian di mana Julia Perez meninggal misalnya. Nah, itu kan fakta ya, meninggal di RSCM misalnya gitu. Nah, itu bagaimana kata bantu tanya yang bisa digunakan untuk bertanya tentang fakta atau mengajukan pendapat. Nah, ini bisa menggunakan kata-kata tanya berikut ini. Nah, kita harus santun memberikan komentar. Pada saat menyampaikan sebuah komentar, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Komentar harus mengarah pada permasalahan yang ada. Tidak boleh di luar konteks ya. Disampaikan secara jelas dan tidak berbelit-belit. Nah, ini yang paling penting. Kita harus bisa mengontrol diri kita bisa mengatur redaksi bagaimana caranya agar kita menyampaikan pendapat, kritikan, tanggapan atau pertanyaan itu jelas, straight to the true gitu ya, straight through gitu. Artinya tepat sasaran, tidak berbelit-belit ya. Komentar juga tidak bersifat menjatuhkan atau menguji seseorang. Tidak boleh lo ngetes sama seseorang sebenarnya kita sudah tahu jawabannya, kita tanyakan, itu tidak boleh. Jadi tanyakanlah sesuatu hal yang sesuai dengan konteks, sesuai dengan topik, tidak menjatuhkan, tidak berbelit-belit, sopan. Ya, gitu. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam mengajukan pertanyaan di acara diskusi. Yang pertama, pertanyaan harus relevan dengan permasalahan yang didiskusikan. Nah, ini lagi-lagi saya sampaikan karena ini yang sering banget dilakukan oleh peserta diskusi, dia tanya sesuatu hal yang tidak sesuai dengan topik. Pertanyaan disampaikan secara santun. Ya, lagi-lagi santun, sopan itu ditekankan di sini karena apa? Kita hidup di negara Indonesia, perbedaan itu menjadi sebuah dominansi ya, jadi sebuah kata kunci yang harus dilaksanakan ya, yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai kita membuat keonaran dalam diskusi gara-gara perbedaan yang tidak kita toleransi begitu. Tanggapan berupa kritik dan dukungan disampaikan ketika pendapat orang lain berbeda dengan pendapat kita sendiri. Jadi kritik itu bisa disampaikan ketika ada seorang yang mengemukakan pendapat tetapi tidak sesuai atau berbeda dengan apa yang kita pahami gitu ya. Itu namanya kritik. Kalau dukungan itu disampaikan ketika pendapat orang lain itu selaras dengan pendapat kita. Contohnya nih, kalau kritik, contoh kata-katanya misalnya, saya kira pendapat itu berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta yang saya temukan. Jadi itu tidak sama ya dengan pendapat kita. Kemudian kalau yang dukungan, pendapat yang disampaikan saudara penyaji itu tidak tadi banyak benarnya. Jadi sesuai dengan apa yang saya pahami. Nah, itu merupakan dukungan. Jadi kalian bisa bedakan ya mana yang kritik, mana yang namanya dukungan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana caranya menambahkan alasan untuk memperkuat tanggapan. Jadi tanggapan yang kalian sampaikan dalam sebuah diskusi itu akan lebih meyakinkan bila kita menyertai dengan alasan-alasan. Jadi tidak hanya menanggapi bahwa saya setuju dengan pernyataan Bapak,
gitu aja. Terus ada juga yang menanggapi, saya tidak setuju dengan tanggapan saudara gitu ya, tapi tidak mengemukakan alasan-alasan. Itu tidak baik ya. Nah, seperti contoh berikut ini, saya kira pendapat itu berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta yang saya temukan. Karena perpustakaan yang ada di daerah saya, koleksinya itu begitu lengkap. Nah, ini merupakan sanggahan atau tanggapan tetapi disertai dengan alasan. Jadi lebih intelek gitu ya. Nah, buku-buku baru juga ada di sana. Pengelolanya cukup ramah. Oleh karena itu, saya tidak sependapat apabila semua perpustakaan kondisinya terbengkalai. Itu barangkali hanya satu atau dua kasus. Jadi, ketika mengemukakan pendapat atau sanggahan yang berupa kritikan gitu ya, sebaiknya atau dukungan, kita sebaiknya perlu menyertakan alasan-alasan kenapa kita setuju, kenapa kita tidak setuju, supaya orang lain pun juga paham, oh iya ternyata alasannya juga bisa dinalar, oh iya ternyata alasannya itu juga bisa diterima oleh orang lain, oh ternyata alasannya itu ada di dunia nyata, ada di dalam kehidupan sehari-hari begitu. Nah, syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan kritik. Yang pertama, mengemukakan pendapat dengan bahasa yang baik dan dilandasi dengan argumentasi yang masuk akal. Artinya ketika mengemukakan pendapat itu bahasanya harus baik, ya, harus bisa dipahami. Jangan menggunakan bahasa pohon atau bahasa planet ya, yang tidak dipahami oleh bangsa manusia. Dan ditambahi dengan argumentasi atau alasan-alasan yang masuk akal. Dalam diskusi, hal yang ditolak adalah pendapatnya, bukan orang yang mengemukakan pendapat. Jadi sekali lagi, ketika dalam diskusi apabila ada penolakan, jangan lantas kemudian dendam sama orangnya. Karena yang ditolak itu bukan orangnya, tetapi pendapatnya. Lagi-lagi pendapat ya, bukan orangnya. Jadi hubungan baik tetap terus terjaga. Kemudian yang selanjutnya adalah menghilangkan rasa sentimen atau rasa kurang senang terhadap orang lain yang mengemukakan pendapat. Jadi kalau kita lihat misalnya ada orang mengemukakan pendapat, kemudian jangan sentimen, dia tuh kenapa sih sok tahu, kenapa sih dia begitu tanya sok kepedean, cari muka dan sebagainya. Nggak boleh seperti itu ya, jangan sentimen ya. Jadi kita harus lapang dada, kita harus memberikan kesempatan kepada semua peserta, karena semua peserta itu punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama. Jadi jangan sentimen, jangan memiliki rasa kurang senang terhadap orang lain saat mengemukakan pendapat ya. Jadi harus netral, harus lapang dada ya. Ya betul Mbak Ariel ya. Biasanya orang-orang sentimen itu ya orang-orang yang iri. Nah, dalam mengemukakan pendapat tidak boleh mencemooh, tidak boleh menghina atau menyinggung perasaan. Nah, ini yang sering dilakukan sama orang-orang. Jadi saat mengemukakan pendapat seringkali adanya penghinaan, menyinggung perasaan orang lain dan sebagainya, itu tidak boleh ya. Menunjukkan bagian yang terdapat kelemahan, kesalahan dan juga bagian yang baik sehingga peserta diskusi puas. Ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa membangun sebuah diskusi itu menjadi sebuah kegiatan yang keren gitu ya, yang bisa diminati oleh banyak orang, tidak menimbulkan perselisihan. Kemudian bagaimana Pak cara menyetujui pendapat dalam diskusi? Yang pertama menggunakan bahasa yang baik dan benar, mendukung pendapat dengan bukti keterangan yang logis. Saya rasa ini sama saja kayak yang tadi. Komentar bersifat melengkapi dan jangan berlebihan. Jadi kalau kita berkomentar itu sifatnya harus melengkapi. Misalnya ada penyaji yang kurang, atau ada yang perlu ditambal, atau yang perlu ditambahi gitu ya. Dan jangan berlebihan. Kemudian komentar kok sama dengan penyaji, berkomentar selama kurang lebih 1,5 jam, itu tidak baik. Jadi komentar itu sifatnya hanya melengkapi. Kemudian persetujuan diberikan secara objektif dan disertai dengan fakta yang konkret. Jangan subjektif ya, jangan sampai kemudian kita sebagai pembicara ada yang berkomentar itu musuh kita, atau itu pacar kita, atau itu sahabat baik kita, itu keluarga kita, kemudian kita penilaiannya objektif. Jangan seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak sesuai, kalau sesuai ya sesuai. Jangan lihat orang itu dari subjektivitas. Jadi kita harus melihat objektivitas ya. Gunakan kalimat yang mudah diterima. Jadi bahasa, lagi-lagi bahasa. Ya.
Tadi kita sudah membahas diskusi, sekarang kita membahas tentang pengertian komentar. Pendapat seseorang dalam sebuah diskusi tentu akan mengundang reaksi dari peserta lain. Jadi kadang-kadang kita mengikuti sebuah diskusi gitu ya. Ada orang yang berpendapat, ada orang yang berkomentar, terus semua mata tertuju pada dia. Itu siapa ya? Itu siapa ya yang bertanya ya? Dari mana ya? Pertanyaannya seperti apa ya? Gitu. Nah, reaksi tersebut merupakan komentar atau tanggapan yang dapat berupa persetujuan atau penolakan. Jadi kadang-kadang kita sebagai pembicara atau kita memimpin sebuah rapat diskusi, ada orang yang tidak setuju, yang setuju, menambahi, kemudian menanggapi, berkomentar. Nah, itu merupakan sebuah reaksi dari peserta-peserta yang sedang kita ajak diskusi. Komentar maupun tanggapan, baik berupa persetujuan maupun penolakan, itu harusnya disertai dengan alasan yang logis. Komentar artinya pendapat yang berisi uraian atau ulasan tentang suatu masalah. Selain itu, komentar juga yang diberikan pun harus mengarah pada perbaikan dan permasalahan yang diangkat. Jadi kalau komentar kok ujung-ujungnya membuat keonaran, itu namanya bukan komentar ya. Komentar di sini yang dimaksud dalam pelajaran bahasa Indonesia ini adalah komentar yang bisa mengarah kepada perbaikan dan permasalahan. Karena komentar itu pada dasarnya adalah menambahi ya. Ada sesuatu hal yang kurang dari penyaji atau pemberi materi atau dalam sebuah diskusi. Jadi itu mengundang seseorang untuk bereaksi, untuk menimpali, untuk menambahi sesuatu yang kurang tersebut. Ini kalau nggak ada gambarnya. Oke. Kok nggak kelihatan? Oke, ini ya. Ya, sebelum saya akhiri ini kurang 8 menit lagi. Ada beberapa contoh yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana contoh tanggapan yang berupa pertanyaan. Jadi ini nanti bisa kalian praktekkan ketika kalian mengikuti sebuah sesi diskusi. Contoh, kalau kalian ingin menanggapi sesuatu tapi berupa pertanyaan. Contohnya seperti ini. Saya tertarik dengan hasil pengamatan Anda, namun menurut Anda kira-kira mengapa masalah pencemaran lingkungan di kawasan pabrik industri seperti itu sangat sulit untuk diatasi? Nah, itu merupakan tanggapan tetapi berupa pertanyaan. Kemudian yang kedua, contoh tanggapan yang berupa dukungan. Contohnya, pendapat yang disampaikan saudara penyaji tadi banyak benarnya. Sudah merupakan fenomena umum bahwa kondisi lingkungan di sekitar pabrik industri itu identik dengan pencemaran. Hal ini juga terkesan dibiarkan. Pemerintah daerah setempat bahkan tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap pabrik-pabrik industri yang membuang limbah sembarangan. Jadi untuk itu saya sependapat dengan pendapat saudara bahwa ya kondisi lingkungan di sekitar pabrik ini identik dengan pencemaran. Nah, itu contoh dukungan ya. Setuju dengan apa yang disampaikan oleh penyaji. Kemudian contoh lain bagaimana dengan contoh muter-muter.
Cek. Cek cek. Ya, maaf ya, tadi putus sinyalnya. Dan ini masih sekitar 3 menit lagi. Saya selesaikan ya. Tadi sebenarnya masih ada satu slide lagi. Dan ini cuma muter-muter terus, sinyalnya jelek. Ada satu contoh lagi yang akan saya berikan, hanya saja ini nggak bisa keluar. Mana tadi? Ini dia. Satu lagi ya. Masih 2 menit, saya kira. Nah, ini tadi sudah saya berikan bagaimana memberi contoh tanggapan berupa pertanyaan, kemudian dukungan, dan yang terakhir adalah contoh tanggapan yang berupa kritikan. Nah, contohnya, saya kira pendapat itu berlebihan dan tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta yang saya temukan. Daerah tempat tinggal saya adalah kawasan industri, tetapi tidak ada masalah dengan pencemaran lingkungan. Pengolahan limbahnya pun juga sangat baik dan tidak pernah terjadi masalah pencemaran lingkungan. Pengolahan limbahnya juga sangat baik dan tidak pernah menjadi masalah. Oleh karena itu, saya tidak sependapat apabila semua kawasan pabrik industri dikatakan tercemar, karena kenyataannya tidak semua demikian. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tadi contoh untuk kritikan. Baik, tinggal 1 menit lagi ya, dan ini sudah selesai. Slide terakhir, saya kira itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian ya. Kita akan lanjutkan di kelas pendidikan kewarganegaraan sebentar lagi ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup pertemuan bahasa Indonesia pada kesempatan malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Sekali lagi bagi tadi yang telat bisa cek account YouTube saya, nanti segera akan saya uploadkan videonya dan bisa dicek lagi materi ketertinggalan pada malam hari ini. Untuk itu saya tunggu di kelas sebelah, di kelas PKN. Mudah-mudahan jaringannya tetap bersahabat ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kelas sebelah. Selamat malam.